Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Putri Ayuning Tias, NIM 2402007, yang saat ini sedang mengambil jurusan PIAUD di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Psikologi Umum yang diampu oleh Bapak Ahmad Zamroni. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan membahas tentang belajar dan memori itu apa. Nah, apa itu belajar? Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang relatif permanen akibat pengalaman. Biasanya proses ini melibatkan penyerapan informasi baru, pengolahan, dan penerapan dalam situasi nyata. Nah, biasanya proses belajar melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, ada input atau pengalaman. Informasi atau rangsangan baru yang diperoleh melalui panca indera, yang kemudian nanti diproses, di mana informasi diproses melalui perhatian, pemahaman, dan asosiasi. Nah, setelah diproses, kemudian tahap terakhir adalah output, di mana penerapan baru yang menghasilkan perubahan yang terlihat atau tidak terlihat. Nah, yang selanjutnya adalah teori-teori belajar. Yang pertama, ada teori belajar Pavlov. Ivan Pavlov atau classical conditioning atau pengkondisian klasik. Pavlov sendiri mengemukakan proses pembelajaran di mana suatu stimulus netral menjadi terkait dengan stimulus yang bermakna, sehingga akhirnya dapat menghasilkan respon yang terpelajari atau terkondisi. Penemuan ini menunjukkan bagaimana lingkungan dapat membentuk perilaku melalui asosiasi. Nah, konsep utama dari teori Pavlov, yang pertama ada stimulus dan respon. Stimulus tak terkondisi, yaitu di mana stimulus yang secara alami menghasilkan respon. Yang kedua ada respon tak terkondisi, di mana respon terhadap stimulus tak terkondisi. Yang ketiga, ada stimulus yang awalnya tidak mengharapkan respon tertentu, contohnya bunyi lonceng. Yang keempat, ada stimulus yang netral setelah diasosiasikan dengan UCS. Dan yang terakhir ada respon yang dipelajari terhadap conditioned stimulus. Nah, ini ada eksperimen Pavlov. Berikut adalah langkah-langkah dari eksperimen terkenal Pavlov. Yang pertama ada observasi awal atau respon tak terkondisi. Pavlov mengamati bahwa anjing secara alami mengeluarkan air liur ketika diberi makanan. Makanan sendiri disebut sebagai stimulus tak terkondisi, dan salivasi disebut sebagai respon tak terkondisi. Yang kedua ada stimulus netral. Pavlov kemudian memperkenalkan stimulus netral seperti bunyi lonceng yang pada awalnya
tidak mempengaruhi respon anjing atau tidak menyebabkan salivasi. Yang ketiga ada proses pengondisian, di mana stimulus netral atau lonceng dipasangkan berulang kali dengan stimulus tak terkondisi, misalnya makanan. Anjing mulai mengasosiasikan bunyi lonceng dengan makanan. Dan yang keempat ada respon terkondisi, di mana hanya dengan mendengar bunyi lonceng, sekarang menjadi stimulus terkondisi. Anjing mulai mengeluarkan air liur. Salivasi yang terjadi tanpa kehadiran makanan disebut sebagai respon terkondisi. Dalam pengaplikasian pengondisian klasik dalam teori belajar Pavlov, yang pertama ada psikologi dan terapi, di mana biasanya digunakan dalam terapi untuk mengatasi fobia dan gangguan kecemasan melalui teknik desensitisasi sistematis yang membantu mempelajari kebiasaan baru dengan penguatan positif atau negatif. Yang kedua ada pendidikan, di mana biasanya digunakan dalam pengelolaan kelas seperti memberikan pujian untuk memperkuat perilaku positif. Yang ketiga ada pemasaran, di mana menciptakan asosiasi antara produk dan emosi positif seperti iklan yang menggunakan musik ceria atau gambar yang menyenangkan. Yang keempat ada pelatihan hewan, digunakan untuk melatih hewan dengan memberikan hadiah setelah perintah tertentu. Dalam teori Pavlov, walaupun sederhana, konsep ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana manusia dan hewan beradaptasi dengan lingkungannya melalui asosiasi stimulus. Pavlov tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang cara manusia dan hewan belajar melalui asosiasi, tetapi juga membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang psikologi perilaku. Pengondisian klasik tetap menjadi teori penting yang digunakan untuk saat ini dalam memahami dan memodifikasi perilaku. Selanjutnya ada teori belajar Skinner atau pengondisian operan. Skinner menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan cenderung akan diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan cenderung akan dihindari. Nah, ada beberapa konsep utama teori Skinner. Yang pertama ada stimulus respon konsekuensi, di mana perilaku terjadi karena diikuti oleh konsekuensi tertentu. Biasanya, konsekuensi ini menentukan apakah perilaku akan diulang atau dihindari. Yang kedua, ada penguatan. Ada penguatan positif, di mana memberikan stimulus yang menyenangkan atau diinginkan setelah suatu perilaku. Yang kedua ada penguatan negatif, di mana menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan setelah suatu perilaku. Contohnya, menghapus tugas tambahan jika siswa menyelesaikan tugas utama pada tepat waktu. Selanjutnya ada hukuman positif, di mana hukuman positif memberikan stimulus yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan setelah suatu perilaku. Sedangkan untuk hukuman negatif biasanya digunakan untuk menghilangkan stimulus yang menyenangkan atau tidak diinginkan setelah suatu perilaku. Selanjutnya ada proses belajar. Di sini ada dua proses belajar. Yang pertama ada shaping dan kedua ada extension. Di mana shaping sendiri adalah proses penguatan bertahap untuk mendekati perilaku yang diinginkan. Proses ini melibatkan penguatan perilaku yang semakin mirip dengan perilaku target.
Sedangkan untuk extension adalah proses melemahnya dan akhirnya menghilangnya suatu perilaku karena tidak lagi diikuti oleh penguatan. Pengaplikasian dalam teori Skinner, yang pertama ada pendidikan, di mana digunakan untuk penguatan untuk mendorong perilaku belajar. Yang kedua ada psikoterapi, membantu memodifikasi perilaku maladaptif. Yang ketiga ada pelatihan hewan, menggunakan shaping dan penguatan positif untuk melatih hewan. Yang keempat ada manajemen, di mana meningkatkan produktivitas dengan insentif yang biasanya digunakan untuk karyawan agar lebih giat bekerja dalam suatu perusahaan atau dalam pengelompokan. Selanjutnya ada teori Bandura atau teori pembelajaran sosial. Bandura menyatakan memberikan pendapat bahwa individu dapat belajar perilaku baru bukan hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap orang lain, terutama melalui proses imitasi dan pemodelan. Konsep utama dari Bandura yang pertama ada pembelajaran observasional, di mana individu belajar dan mengamati perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Yang kedua ada modeling atau model dapat berupa orang tua, guru, teman, atau bahkan tokoh yang digunakan untuk contoh dalam hal pembelajaran sosial. Yang ketiga ada efikasi diri. Bandura menekankan pentingnya keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mencapai tujuan atau melakukan tugas tertentu. Biasanya efikasi diri yang tinggi percaya pada mereka dapat mengatasi tantangan dan mencapai sukses, sementara individu dengan efikasi yang rendah merasa tidak mampu untuk melakukan. Yang keempat ada penguatan dan hukuman. Bandura menyoroti peran penguatan dan hukuman dalam pembelajaran. Penguatan positif dan hukuman dapat memotivasi individu untuk mengadopsi atau menghindari perilaku tertentu. Dalam pengaplikasian teori Bandura, terdapat beberapa contoh aplikasi. Yang pertama ada pendidikan dan pengajaran, di mana guru dapat menjadi model yang baik untuk perilaku positif seperti etika kerja, keterampilan sosial, atau cara menghadapi tantangan. Siswa belajar dengan mengamati dan meniru cara guru mengatasi masalah atau berinteraksi dengan teman-teman mereka. Siswa dapat belajar dengan mengamati teman sekelas atau guru yang memecahkan masalah atau mendemonstrasikan keterampilannya. Dapat juga membangun self-efikasi, di mana guru dapat membantu siswa mengembangkan rasa percaya diri dan efikasi diri dengan memberikan umpan balik positif dan dorongan untuk mencoba dan berhasil menyelesaikan tugas yang menantang. Yang kedua ada pengembangan anak, di mana biasanya pemodelan perilaku positif, di mana orang tua dan pengasuh dapat memanfaatkan teori Bandura untuk mengajarkan anak-anak perilaku positif seperti berbagi bersama atau menyelesaikan konflik. Bisa juga untuk penguatan sosial, memberikan penghargaan atau penguatan positif pada anak yang menunjukkan perilaku yang diinginkan. Yang ketiga ada psikoterapi dan konseling, di mana dalam terapi perilaku, dalam konteks terapi pemodelan digunakan untuk membantu pasien mengatasi ketakutan atau kecemasan seperti dalam terapi untuk fobia. Dalam meningkatkan self-efikasi dalam terapi,
Terapis dapat membantu klien mengembangkan rasa percaya diri untuk mengatasi tantangan hidup dengan memberikan dukungan emosional dan membantu mereka mengatasi tantangan kecil yang mengarah pada pencapaian yang besar. Yang keempat ada pemasaran. Biasanya dalam hal pemasaran menggunakan pemodelan dalam iklan, di mana iklan menggunakan model yang diidentifikasi oleh audiens untuk menunjukkan produk atau perilaku yang diinginkan. Atau bisa juga menggunakan media sosial, di mana penggunaan pemodelan dalam platform media sosial sangat kuat. Influencer dan pengguna media sosial dapat mempengaruhi pengikut mereka dengan menunjukkan perilaku tertentu, mulai dari gaya hidup, mode, hingga sikap positif atau sosial. Yang kelima ada pengembangan organisasi, di mana eh, suatu perusahaan dapat melatih karyawannya dalam pelatihan atau orientasi karyawan. Pemodelan dapat digunakan untuk menunjukkan cara-cara yang diinginkan untuk berinteraksi dengan pelanggan, menangani masalah di tempat kerja, atau bekerja dalam tim. Yang keenam ada lingkungan sosial, di mana perubahan perilaku sosial mendorong perubahan sosial seperti yang berfokus pada pengurangan merokok atau meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental, sering menggunakan pemodelan untuk menunjukkan perilaku yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada memori. Apa itu memori? Proses mental yang memungkinkan individu untuk menerima, menyimpan, mempertahankan, dan mengambil informasi atau pengalaman dari masa lalu. Memori mencangkup kemampuan untuk mengingat fakta, peristiwa, keterampilan, dan atau informasi yang mendasari pembelajaran dalam perilaku. Dalam proses memori, yang pertama ada encoding. Encoding adalah tahap pertama dalam proses memori, di mana informasi dari lingkungan diubah menjadi format yang dapat disimpan dan diproses oleh otak. Ada beberapa jenis encoding. Yang pertama ada visual atau gambar, yang kedua ada suara, yang ketiga ada makna, dan keempat ada taktil. Faktor yang mempengaruhi encoding ada perhatian, pengulangan, asosiasi, dan konteks. Nah, teknik untuk meningkatkan encoding, yang pertama kita bisa membuat catatan, menggunakan memo dengan visualisasi, atau membayangkan informasi yang kita terima. Terus yang ada chunking, atau memecah informasi menjadi potongan kecil yang lebih mudah untuk kita ingat. Oke, yang selanjutnya ada stroke atau penyimpanan, di mana proses menyimpan informasi dalam otak untuk jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang. Informasi yang telah di-encode akan disimpan dalam jaringan saraf yang membentuk representasi memorinya. Nah, tahapan dalam penyimpanan itu ada 3. Yang pertama ada memori sensorik, kedua ada memori jangka panjang, dan yang ketiga ada memori jangka pendek. Nah, untuk memori sensorik sendiri adalah penyimpanan awal yang berlangsung sangat singkat, antara 1 sampai 3 detik. Contohnya, mengingat sekilas warna baju seseorang setelah berpapasan. Yang kedua ada memori jangka pendek, di mana kapasitas terbatas mampu menyimpan sekitar 5 sampai 9 item selama 20 sampai 30 detik. Biasanya informasi ini dapat diperpanjang melalui pengulangan, seperti mengingat telepon atau sebelum mencatat. Yang ketiga ada memori jangka panjang, di mana penyimpanan tak terbatas dan bertahan lama.
biasanya terjadi dalam pengalaman pribadi atau keterampilan otomatis yang dimiliki oleh seseorang. Nah, faktor yang mempengaruhi penyimpanan yang pertama ada pengulangan, di mana pengulangan adalah salah satu cara untuk memperkuat penyimpanan informasi. Semakin sering kita menerima informasi tersebut, semakin besar kemungkinan untuk dipertahankan dalam memori. Teknik ini biasanya disebut dengan mindset rehearsal yang berfokus pada mengulang informasi secara berulang-ulang untuk mempertahankan dalam memori jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua ada organisasi, di mana informasi dengan mengorganisir informasi dengan cara yang logis atau terstruktur dapat membantu memori untuk menyimpan dan mengingat informasi dengan lebih mudah. Pengelompokan informasi biasanya menggunakan memo ya. Biasanya kita menggunakan memo. Dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses penyimpanan. Yang ketiga ada emosi, di mana informasi yang terkait dengan pengalaman emosional cenderung lebih mudah diingat, seperti ketakutan, kegembiraan, atau kejutan dapat memperkuat penyimpanan dalam memori. Pengalaman emosional yang kuat, baik positif maupun negatif, dapat meningkatkan kemungkinan informasi disimpan dalam memori jangka panjang. Yang keempat ada konteks, di mana konteks fisik dan mental saat belajar atau mengingat sesuatu juga dapat mempengaruhi seberapa baik informasi disimpan. Dalam teori konteks dependent memory menyatakan bahwa orang lebih mudah mengingat informasi jika mereka berada dalam konteks atau situasi yang sama dengan saat mereka pertama kali mempelajari informasi tersebut. Yang kelima ada kualitas dan kejelasan informasi, di mana informasi disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dan dapat dipahami lebih mungkin untuk disimpan. Penjelasan yang ambigu atau kompleks dapat menghambat dalam penyimpanan. Kualitas pengolahan informasi seperti seberapa baik informasi diproses atau dikodifikasi saat pertama kali diterima juga mempengaruhi penyimpanan. Yang keenam ada tidur. Tidur memainkan peran penting dalam konsolidasi memori. Selama tidur, otak mengorganisir dan menguatkan ingatan yang baru dipelajari. Kurang tidur atau gangguan tidur dapat mengganggu kemampuan untuk menyimpan informasi dengan baik. Yang ketujuh ada usia, di mana kemampuan untuk menyimpan informasi dapat dipengaruhi oleh usia. Pada anak-anak, memori masih dalam tahap perkembangan. Sedangkan untuk usia lanjut, proses penyimpanan informasi lebih lambat atau kurang efisien. Seperti mempunyai penyakit Alzheimer dapat mempengaruhi kemampuan seorang untuk menyimpan informasi. Yang kedelapan, ada kondisi kesehatan dan gangguan mental, di mana kondisi kesehatan fisik seperti stres, kecemasan, atau depresi dapat mempengaruhi kemampuan otak untuk menyimpan informasi. Stres berlebihan juga dapat mengurangi perhatian dan memori kerja yang pada gilirannya mengganggu penyimpanan informasi tersebut. Yang ketiga ada proses memory retrieval, adalah proses mengakses informasi yang telah disimpan dalam memori. Pengambilan memori memungkinkan seseorang untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman di masa kini. Jenis
retrieval itu ada 6. Yang pertama ada recall atau yang kedua ada pengenalan atau rekognisi. Yang ketiga ada pembelajaran kembali atau relearning. Yang keempat ada priming atau penajaman memori. Yang kelima ada state dependent retrieval atau pengambilan tergantung pada kondisi mental atau fisik seseorang. Yang keenam ada serial position effect, atau efek posisi serial. Retrieval sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempermudah atau menghambat proses pengambilan informasi dari memori. Nah, faktor utama yang mempengaruhi dalam retrieval yang pertama ada kualitas penyimpanan. Penyimpanan yang kuat di mana informasi yang disimpan dengan baik dan diproses secara mendalam lebih mudah diambil kembali daripada penyimpanan yang lemah di mana informasi yang disimpan secara dangkal atau tidak bermakna cenderung lebih sulit diingat karena tidak ada penguatan atau asosiasi yang kuat. Yang kedua ada cues atau petunjuk, di mana perasaan atau pikiran yang dapat membantu dalam pengambilan informasi seperti emosi atau pengalaman yang terkait dengan informasi tersebut. Yang ketiga ada emosi, di mana ada mood, congru effect, dan pengaruh emosi pada kondisi memori. Emosi yang Anda rasakan saat mengingat informasi dapat mempengaruhi seberapa baik Anda dapat mengakses memori. Jika Anda merasa bahagia, Anda lebih mungkin mengingat pengalaman atau informasi yang positif. Sebaliknya, jika Anda merasa sedih atau cemas, Anda lebih cenderung mengingat kenangan atau informasi yang negatif. Yang keempat ada interferensi, di mana informasi yang lebih lama mengganggu kemampuan untuk mengingat informasi yang lebih baru. Maaf, bukan lebih seru ya, lebih baru. Misalnya mengingat sesuatu yang sangat sulit seperti nomor telepon dan selanjutnya ada waktu, di mana waktu sendiri ada dua. Yang pertama ada penurunan memori dan yang kedua ada proses konsolidasi. Dalam penurunan memori, semakin lama informasi disimpan tanpa pengulangan atau penggunaan, semakin besar kemungkinan informasi tersebut memudar atau hilang. Ini berlaku untuk memori jangka pendek, tetapi memori jangka panjang juga bisa terpengaruh jika tidak digunakan secara teratur. Yang kedua, dalam konsolidasi, seiring berjalannya waktu, ingatan jangka panjang semakin terorganisir dan lebih mudah diakses. Namun, proses ini memerlukan waktu dan memori yang dapat dipengaruhi oleh gangguan sebelum konsolidasi selesai. Yang keenam ada stres dan kecemasan, di mana stres dan kecemasan dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengingat. Ketika seorang stres, otak mungkin kesulitan untuk mengakses informasi dengan efisien karena adanya gangguan kognitif atau karena gangguan pada sistem memori. Yang ke-7 ada ketersediaan dan kesesuaian cues, di mana jika petunjuk yang tersedia, baik internal atau eksternal, yang relevan dengan informasi yang perlu diambil, retrieval akan lebih efektif. Misalnya, petunjuk yang lebih spesifik atau lebih terkait dengan konteks yang relevan akan membantu pengambilan
informasi yang lebih akurat. Yang kedelapan ada jumlah dan kompleksitas informasi, di mana informasi yang lebih banyak atau lebih kompleks mungkin lebih sulit untuk diambil kembali, terutama jika informasi tersebut tidak terorganisir dengan baik. Kelebihan informasi atau detail yang tidak terhubung dengan baik dapat menghambat proses retrieval tersebut. Yang ke-9 ada kondisi fisik dan mental, di mana kondisi fisik atau kondisi mental dapat mempengaruhi otak untuk mengakses memori secara efektif. Dalam kondisi fisik, tidur yang cukup dan kesehatan fisik yang baik dapat meningkatkan kinerja memori, sementara kelelahan dapat mengganggu kemampuan dalam penyimpanan. Yang ke-10 ada keterlibatan dalam aktivitas terkait, di mana informasi yang disimpan, seperti misalnya berlatih atau menggunakan keterampilan yang dipelajari, dapat meningkatkan kemungkinan retrieval tersebut. Misalnya berlatih soal matematika atau berbicara dalam bahasa yang dipelajari dapat memperkuat kemampuan untuk mengingat informasi yang relevan. Nah, hubungan antara stroke dan retrieval adalah informasi yang disimpan dengan baik akan lebih mudah diambil. Retrieval menguatkan stroke setiap kali informasi diambil, memori tersebut diperkuat melalui konsolidasi ulang. Nah, teknik untuk meningkatkan storage dan retrieval adalah menggunakan asosiasi sederhana. Yang kedua, bisa mengelompokkan informasi menjadi unit yang lebih kecil dan belajar dalam lingkungan yang relevan dalam konteks retrieval. Dan bisa juga mengorganisasi informasi secara visual untuk memudahkan retrieval tersebut. Lupa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lupa sendiri adalah fenomena kognitif di mana seseorang tidak dapat mengingat atau mengakses informasi yang sebelumnya telah disimpan dalam memori. Ini adalah proses normal yang terjadi pada semua orang, dapat terjadi karena berbagai alasan, baik itu karena informasi belum sepenuhnya disimpan, gangguan saat pengambilan, atau penurunan kualitas memori seiring waktu. Lupa dapat terjadi pada berbagai tingkat, dari yang tingkat ringan hingga yang lebih signifikan. Fenomena lupa sering dikaitkan dengan proses pengelolaan informasi dalam memori yang melibatkan pengodean, penyimpanan, atau pengambilan. Nah, dari teori utama yang menyebabkan lupa, yang pertama ada penurunan, di mana teori Dikay menyatakan bahwa informasi memudar atau menghilang seiring berjalannya waktu jika tidak digunakan atau dipraktekkan. Semakin lama informasi tidak dapat diakses, semakin besar kemungkinan informasi tersebut akan terlupakan. Nah, jika informasi tidak dipelihara atau diperkuat melalui pengulangan atau penguatan, maka memori akan mulai memudar dan hilang dari memori jangka pendek kemudian menjadi jangka panjang. Nah, kelemahan dari teori Dikay sendiri adalah tidak semua memori hilang seiring waktu, tetapi beberapa ingatan bisa tetap bertahan meskipun tidak sering diakses. Yang kedua ada teori interferensi, di mana teori ini mengemukakan bahwa kita lupa informasi karena adanya gangguan dari informasi lain yang sudah ada atau yang dipelajari. Yang ketiga ada ketidakpengambilan atau retrieval failure,
di mana teori ini menyatakan bahwa kita tidak benar-benar melupakan informasi, melainkan mengalami kesulitan dalam mengakses atau mengambil informasi tersebut dari memori. Memori tetap ada dalam otak, tetapi petunjuk atau konteks yang diperlukan untuk mengambilnya mungkin tidak cukup jelas atau tidak tersedia. Contohnya, seseorang mungkin pernah mengalami situasi di mana seseorang tersebut tahu bahwa tahu sesuatu, tetapi tidak bisa mengingat saat dibutuhkan. Yang keempat ada motivasi lupa atau motivate forgetting, di mana teori ini menyatakan bahwa kadang-kadang lupa informasi secara sengaja karena alasan emosional atau psikologis. Proses ini didorong oleh dorongan psikologis untuk menghindari rasa sakit atau kecemasan. Memori yang menyakitkan atau traumatis mungkin terhapus atau ditekan oleh pikiran bawah sadar untuk melindungi individu dari perasaan negatif atau trauma. Contohnya, seseorang mungkin lupa peristiwa traumatik atau pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu karena keinginan untuk menghindari perasaan yang tidak menyenangkan. Yang kelima ada pencarian kembali gagal. Teori ini berpendapat bahwa kita lupa karena kita tidak memiliki petunjuk yang cukup untuk mengakses informasi yang disimpan dalam memori. Jika petunjuk atau konteks yang diperlukan untuk mengingat tidak ada atau kurang kuat, kita kesulitan untuk mengambil informasi yang disimpan. Kinerja retrieval sangat bergantung pada kualitas kesesuaian petunjuk yang tersedia dalam membantu melalui proses pengambilan informasi. Yang keenam ada penyimpanan tidak memadai, di mana teori ini menyatakan bahwa kita lupa karena informasi yang dimasukkan ke dalam memori tidak diproses dengan cukup mendalam atau tidak dikodekan dengan cara yang efektif. Jika informasi dipelajari secara dangkal atau tidak cukup diperhatikan, otak akan kesulitan menyimpannya dalam memori jangka panjang. Nah, yang ketujuh ada kelelahan, di mana teori ini menyatakan bahwa ingatan yang baru dapat menimpa atau menggantikan memori yang lebih lama jika terlalu banyak informasi yang harus disimpan. Terlalu banyak yang dipelajari dalam waktu singkat dapat menyebabkan beban memori yang berlebihan, sehingga memori baru dapat menghapus atau menggunakan memori lama yang lebih sedikit dipelajari. Nah, dari kesimpulan ini, dari kesimpulan lupa, kita dapat mengartikan bahwa lupa adalah bagian alami dari proses memori manusia. Berbagai teori yang ada memberikan wawasan yang berbeda tentang penyebabnya, mulai dari penurunan memori karena waktu, intervensi dari informasi lain, kesulitan dalam mengakses informasi, hingga alasan emosional atau psikologis untuk mengabaikan informasi tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi lupa. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan lupa adalah yang pertama ada penurunan. Seiring berjalannya waktu, memori dapat memudar jika tidak diulang atau digunakan lagi. Proses ini biasanya lebih terlihat pada memori jangka pendek. Yang kedua ada interferensi, di mana ketika informasi lama menghalangi kemampuan untuk mengingat informasi baru. Dan yang kedua ada ketika informasi baru menghalangi kemampuan untuk mengingat informasi yang lebih lama.
Dan yang ketiga ada tidak terulangnya informasi. Jika informasi tidak diulang atau dipelajari dengan cara yang cukup, otak mungkin tidak cukup mengkodifikasinya ke dalam memori jangka panjang yang menyebabkan lupa. Yang keempat ada gangguan dalam retrieval, di mana kadang-kadang informasi sudah ada dalam memori, tetapi kita tidak dapat mengaksesnya karena kurangnya petunjuk yang sesuai untuk mengingatnya. Yang kelima ada stres atau gangguan emosional, di mana stres, kecemasan, atau gangguan emosional dapat mengganggu proses pengambilan memori sehingga seseorang mungkin kesulitan untuk mengingat informasi meskipun sebenarnya informasi tersebut telah disimpan dalam memori. Dan yang terakhir ada penyakit atau kerusakan otak, di mana penyakit tersebut pada area otak yang bertanggung jawab untuk memori seperti dalam kondisi Alzheimer atau cedera otak dapat menyebabkan gangguan dalam penyimpanan dan pengembalian informasi. Nah, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pemaparan ini adalah belajar dan memori adalah dua proses kognitif yang saling terkait dan penting bagi perkembangan individu. Memahami bagaimana memori bekerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat membantu kita untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Dalam konteks pendidikan, guru perlu memperhatikan faktor-faktor dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran agar siswa dapat belajar dan meningkatkan dengan lebih baik. Ini kalau menurut dalam konteks pendidikan ya. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah pemaparan dari materi belajar dan memori yang saya pelajari. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada salah dalam penulisan, salah dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.